Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube saya Ensiklopedia Ahmad Fauzi. Channel yang menjelaskan berbagai hal yang berkaitan dengan publikasi, penelitian, analisis data, dan berbagai pengetahuan lain yang mungkin dapat meningkatkan pengetahuan ataupun keterampilan kalian. Di video sebelumnya kita telah belajar bagaimana caranya membuat tabel literatur review. Di video tersebut ada sekitar 3 referensi yang kita jadikan dasar untuk mengisi tabel literatur review ini. Kemudian di kesempatan yang lain di luar video saya telah menambahkan beberapa referensi lain sehingga tabel literatur review ini menjadi lebih banyak informasinya. Bila kita ingat, tabel literatur review terdiri atas 4 kolom ya. Yang pertama jenis penelitian yang kita baca dari referensi tersebut, kemudian negara di mana penelitian itu dilakukan, kemudian informasi yang kita peroleh ketika kita membaca isi naskah yang kita sedang review, kemudian sumber. Sumber ini merujuk pada nama penulis dan tahun diterbitkannya referensi tersebut. Kemudian selain itu kita juga memberikan kode. Kode terkait informasi-informasi yang kita kumpulkan agar kita dengan mudah menemukan apa yang kita inginkan. Kebetulan di contoh ini kita melakukan literatur review untuk menyusun naskah yang berkaitan dengan dunia pendidikan, yaitu pengaruh pembelajaran PPL dan TPS terhadap keterampilan berpikir kritis. Dan tabel literatur review yang pertama adalah berisikan referensi-referensi yang membahas keterampilan berpikir kritis. Kemudian informasi-informasi yang kita peroleh, kita kode, kita beri warna juga. Setiap kode memiliki warna yang berbeda. Contohnya ini, kode pertama adalah faktor. Faktor di sini adalah faktor yang mempengaruhi keterampilan berpikir kritis. Jadinya setelah kita menuliskan informasi, kemudian kita tangkap, oh informasi ini berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi keterampilan berpikir kritis. Kemudian ada kode warna merah, ini berkaitan dengan profil. Jadinya informasi yang kita peroleh dari referensi ini menginformasikan terkait profil atau tingkat keterampilan berpikir kritis subjek yang sedang diteliti di dalam referensi tersebut. Ini juga profil. Kemudian ada kode lain warna biru ya, berisikan kode urgensi atau pentingnya. Di sini maksudnya adalah pentingnya keterampilan berpikir kritis. Jadinya setiap informasi yang kita dapat, yang informasi tersebut berkaitan dengan pentingnya keterampilan berpikir kritis, kita beri kode warna biru dengan tulisan urgensi. Dan seterusnya kode-kode yang lain. Dengan keberadaan kode ini kita dengan lebih mudah dan lebih cepat menemukan informasi yang kita inginkan. Nah, tabel literatur review sudah ada. Langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya setelah kita memperoleh atau membuat tabel literatur review adalah mengembangkan kerangka naskah yang telah kita kembangkan sebelumnya. Nah, di beberapa video sebelumnya kita juga telah membuat atau mengembangkan kerangka pendahuluan secara bersama-sama. Ini ya kerangka pendahuluan yang telah kita buat di beberapa video sebelumnya. Nah, di sini kerangka pendahuluan sudah ada. Tabel literatur review sudah ada. Maka langkah selanjutnya kita kembangkan kerangka ini menjadi paragraf-paragraf. Dan ketika mengembangkan kerangka ini menjadi paragraf-paragraf, kita melihat tabel literatur review yang telah kita susun. Seperti yang dulu saya sampaikan ya, kerangka pendahuluan itu berisikan urutan ide pokok. Ide pokok yang nanti akan dikembangkan menjadi paragraf pertama hingga paragraf terakhir. Karena ini masih ide pokok, maka ini nanti harus dikembangkan menjadi kalimat utama terlebih dahulu, kemudian ditambahkan beberapa kalimat penjelas. Nah, ketika membuat kalimat penjelas, kita perlu menengok tabel literatur review sehingga setiap kalimat penjelas itu ada referensi penguatnya. Oke, langsung saja kita praktekkan mengembangkan kerangka ini menjadi paragraf. Tentunya tidak semua yang akan saya kembangkan karena durasinya terbatas. Oleh karena itu saya akan mengembangkan salah satu ide pokok saja, yaitu ide pokok pertama. Ide pokok pertama kita tulis di sini yaitu pentingnya keterampilan berpikir kritis. Nah, sekarang kita ubah dulu menjadi kalimat utama terlebih dahulu. Ingat ya, kalimat utama adalah kalimat yang berisikan ide pokok dari suatu paragraf.
Dan setiap satu paragraf harus hanya memiliki satu ide pokok. Pentingnya keterampilan berpikir kritis. Misalkan kita ubah menjadi kalimat seperti ini. Keterampilan berpikir kritis merupakan kompetensi yang harus diberdayakan selama atau di pembelajaran IPA. Nah, misalkan seperti ini kalimat utamanya. Sekarang perlu kita perkuat kalimat utama ini dengan beberapa kalimat penjelas. Misalkan, setelah kita membuat label literatur review, kita sudah memperoleh beberapa informasi terkait keterampilan berpikir kritis. Nah, informasi tersebut bisa kita jadikan kalimat. Misalkan ya, kita sudah memperoleh informasi bahwa keterampilan berpikir kritis termasuk keterampilan abad 21 atau termasuk kompetensi yang perlu diberdayakan agar siswa dapat bersaing di abad 21. Nah, informasi tersebut bisa kita jadikan kalimat. Kita lanjutkan, keterampilan berpikir kritis merupakan kompetensi yang harus diberdayakan di pembelajaran abad 21. Kompetensi ini merupakan kompetensi utama yang perlu dikuasai oleh siswa agar dapat bersaing di era abad 21. Misalkan seperti ini. Kemudian atau sebelum kalimat ini kita tambahkan kalimat lain bersama dengan keterampilan komunikasi, kolaborasi, dan kreativitas. Keterampilan berpikir kritis termasuk 4 kompetensi utama yang dibutuhkan oleh siswa saat ini. Nah, misalkan gitu ya. Kemudian ini kita ubah pasalnya atau alasannya keterampilan berpikir kritis dibutuhkan oleh para lulusan untuk dapat bersaing di era abad 21, misalkan seperti itu. Nanti kita lanjutkan kalimatnya. Nah, ketika kita membuat kalimat ini, kita bisa langsung menengok tabel literatur review di samping sini. Manakah informasi-informasi yang telah kita kumpulkan yang sejalan dengan kalimat kedua ini? Bersama dengan komunikasi, kolaborasi, dan kreativitas, keterampilan berpikir kritis termasuk 4 kompetensi utama yang dibutuhkan oleh siswa saat ini. Nah, ini sesuai dengan miliknya Moser ini. Langsung saja kalau gitu, kita citasi Moser. Spasi dulu, kemudian kita pilih menu reference di bagian atas, kemudian kita pilih insert citation. Kita tuliskan Moser, sehingga di sini muncul miliknya Moser. Kemudian oke. Kita tunggu sebentar agar terformat dulu citasinya. Nah, kemudian kalimat selanjutnya, pasalnya keterampilan berpikir kritis dibutuhkan oleh para lulusan untuk dapat bersaing, mungkin kita tambahkan ya, di dunia kerja di era abad 21. Nah, kita cari yang informasinya sejalan dengan hal tersebut. Nah ini, keterampilan berpikir kritis termasuk kompetensi abad 21 untuk menyiapkan siswa siap bersaing di dunia kerja, miliknya Lai. Sehingga kita bisa mensitasi Lai. Seperti tadi, kita arahkan kursor kita sebelum titik, kemudian kita beri spasi, kemudian insert citation, kita tuliskan namanya Lai. Kita pilih, kemudian oke. Kemudian kita tambahkan lagi. Misalkan kalimat penjelas lain yang sejalan dengan kalimat utamanya atau memperkuat kalimat utamanya. Misalkan, tak hanya
itu atau tidak sebat. Ya, tak hanya kita buat kalimat agak kurang bagus dulu ya, tak hanya sampai situ. Keterampilan berpikir ini juga merupakan kompetensi yang harus dimiliki masyarakat agar bangsa dapat berkembang dengan optimal. Misalkan seperti itu. Ini ya. Ini belum ada kodenya. Kita tambahkan kode terlebih dahulu. Nah ini, keterampilan berpikir kritis merupakan prekursor untuk kesuksesan personal, kedamaian nasional, perkembangan nasional. Nah, kan ini kan berkaitan dengan pentingnya dikuasainya keterampilan berpikir kritis yang memberikan dampak pada nasional. Nah, nasional kan terkait dengan bangsa. Sehingga kita bisa mensitasi Adeyami. Insert Adeyami. Adeyemi. Kemudian oke. Begitu ya cara sederhananya. Kemudian mungkin kita tambah satu kalimat lagi agar paragrafnya agak padat. Misalkan kita tambahkan alasannya dengan keterampilan berpikir kritis yang baik, setiap warga negara akan memiliki fleksibilitas, akan mudah beradaptasi terhadap perkembangan informasi yang cepat. Misalkan seperti itu. Kita cari kemudian yang sejalan dengan itu. Kita coba cari karena sepertinya ada itu. Ini urgensi, kemudian sebentar ya. Bentar. Fleksibel. Adaptif. Nah ini. Individu yang berpikir kritisnya baik dapat membuat keputusan yang baik dan dapat memecahkan permasalahan di dunia nyata dan lebih adaptif. Nah, jadinya kita bisa mensitasi ini punyanya Dwyer. Insert citation Dwyer. Nah, seperti itu. Oke, akhirnya jadi satu paragraf. Nanti kita baca ulang, kemudian kita lihat apakah kalimatnya sejalan, mengalir dengan baik, atau mungkin ada beberapa kalimat yang harus diubah posisinya agar alurnya menjadi lebih bagus. Oke, kemudian ide pokok kedua, kriteria siswa yang keterampilan berpikir kritisnya baik. Nah, misalkan nanti kalimat utamanya, siswa yang keterampilan berpikir kritisnya baik akan memiliki beberapa karakter unggul yang tercermin dalam dirinya. Karakter tersebut antara lain apa? Kemudian kita cari kalimat-kalimat yang kita beri tanda ungu. Ungu di sini adalah karakter. Begitu ya. Jadinya kita enak. Kita mengembangkan kerangka sambil menengok literatur review yang telah kita kembangkan sehingga kerangka tersebut berkembang menjadi paragraf yang padat oleh referensi sehingga kalimatnya dapat dipertanggungjawabkan semua. Kalau sudah semua, nomornya nanti bisa dihilangi kemudian langsung dijadikan paragraf. Misalkan ya, anggap saja ini sudah selesai, kita maximize terlebih dahulu. Nah, misalkan ini semuanya sudah selesai ya, jadi paragraf semua. Kita kembali ke home, kemudian nomornya kita hilangi dengan mengklik numbering sekali. Kemudian kita tata jadi paragraf, kita pilih justify.
kemudian ininya kita tata, kita menjorokkan. Nah, sehingga jadi paragraf. Ini anggap aja juga paragraf. Kemudian di bagian paling akhir kita tambahkan bab baru, referensi. Enter. Kemudian langsung saja kita kembali ke reference, kita pilih insert bibliografi, kita tunggu sebentar dan semua referensi yang telah kita rujuk tadi muncul. Jadinya enak kalau seperti ini. Kita kembangkan kerangkanya, kemudian kita kembangkan kerangka tersebut menjadi paragraf sesuai dengan literatur review yang telah kita buat. Dengan cara seperti ini, pendahuluan kita akan menjadi lebih berkualitas. Kenapa? Karena alur berpikirnya menjadi lebih baik. Kemudian setiap paragraf tersusun atas referensi-referensi yang juga padat, serta kualitasnya pun menjadi lebih mantap. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf bila ada kesalahan. Di video selanjutnya akan saya bahas apa saja informasi yang dapat kita peroleh ketika kita membaca artikel jurnal. Kalau di tabel literatur review ini saya membuat contoh sederhana. Informasi yang kita ambil hanyalah subjek penelitian dan temuan atau hasilnya. Nah, di video selanjutnya akan saya bahas sebetulnya apa saja selain hasil dan subjek yang bisa kita ambil, yang bisa kita jadikan dasar untuk mengembangkan kerangka atau untuk mengembangkan kerangka pembahasan. Dan apa saja komponen atau informasi yang tidak boleh kita rujuk dari referensi berupa artikel jurnal. Ingat ya, jadinya ada beberapa komponen dari artikel jurnal yang tidak boleh kita rujuk. Oke. Dan itu biasanya banyak dilakukan oleh author yang mungkin belum atau jarang melakukan penulisan, sehingga mereka salah melakukan pengutipan. Dan ketika reviewer atau editor dari jurnal atau dosen pembimbing yang membimbing skripsi tesis tersebut paham, biasanya reviewer, editor atau promotor atau dosen pembimbing memberikan komentar, mohon referensi yang dirujuk tepat. Mohon dibaca ulang referensinya. Apakah sudah betul merujuk informasi ini dari referensi yang Anda kutip. Nah, itu nanti akan saya bahas di video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.